kita melapisi batuan PAF itu ya dengan NAF gitu, dengan ketebalan tertentu, dengan komposisi tertentu gitu ya. Nah, kemudian barulah kita kita isolasi lah gitu ya PAF-nya, sehingga tidak terjadi interaksi antara PAF, udara, oksigen gitu ya, dan air gitu ya. Nah, terus udahlah dilakukan. Terus saya bilang, yang menjadi masalah sekarang, saya bilang ke Dian, kamu tahu nggak batuan apa yang termasuk PAF, apa yang termasuk NAF? Dan ternyata nggak tahu gitu kan. Maka saya minta uji, saya bilang, uji batuan-batuan yang ada di sana, OB-OB yang ada di sana gitu ya, untuk backfilling gitu ya, yang mana yang tergolong PAF, yang mana tergolong NAF gitu ya. Kemudian berapa persentasenya, kan kita tahu tuh dari OB itu berapa ton yang batuan ini, berapa ton batuan ini, kita bisa tahu rasionya, bukan persentasenya ya, persentase juga gitu ya, maksudnya berapa persen batuan ini, berapa persen ini, rasionya gitulah ya, rasionya juga bisa seperti itu. Nah, udah saya minta itu kan, tuh dikerjakan gitu ya, diuji lab segala macam, keluar hasilnya. Akhirnya bisa tahu nih PAF itu apa saja batuannya di wilayah tersebut gitu ya, berapa banyaknya, berapa rasionya dibandingkan dengan NAF-nya ya, kemudian dilakukanlah ketebalan berapa, luas area dan segala macam ya. Nah, ini yang tidak dilakukan perusahaan-perusahaan. Itu Pak Jimmy yang ngomong, bukan saya ya. Nah, akhirnya kemarin saya bilang lah ke Pak Jimmy, Pak, kalau Bapak mau, ini serius ya, di depan forum, boleh tanya ya, di depan forum, di depan dosen-dosen, saya bilang, kalau misalnya Bapak mau klasifikasikan, boleh panggil saya Pak gitu. Nah, nanti gitu ya, nanti kalau memang Pak Jimmy minta gitu ya, maka nanti bisa gitu ya, saya mengirim mahasiswa untuk melakukan kajian di situ, penelitian, seperti yang telah saya lakukan sebelumnya sama Dian gitu ya. Jadi kita mengklasifikasikan batuannya, sudahnya kita mengklasifikasikan, mengetahui rasio ataupun perbandingan berapa persentasenya gitu ya antara PAF, NAF gitu ya. Kemudian batuan batuan lainnya gitu ya, sehingga nanti bisa dilakukanlah recover gitu ya. Nah, jadi seperti itu cerita sedikit ya. Cerita sedikit kemarin hasil dari pertemuan di Bangka gitu ya. Dan saya juga nggak nyangka gitu ya. Saya pikir yang good mining practice yang bakal dibahas sama beliau-beliau itu, orang-orang hebat itu lebih ke teknisnya gitu ya, lebih ke teknis kayak mana geoteknya, kayak mana kita harus menambang ini ya. Nggak, ternyata lebih ke lingkungan yang mereka bahas. Ya, itu lebih ke lingkungan dan lebih ke reklamasi dan pasca tambangnya gitu ya. Itu sedikit informasi. Silakan kelompok 5. Baik, terima kasih Pak. Suara saya terdengar Pak? Iya, terdengar. Baik, selamat malam untuk Pak Rio dan teman-teman sekalian. Izinkanlah kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Aneka Tambang. Next. Ini untuk anggota kelompok kami, ada Emmanuel Nebaho, Elianda Simbolon, Krisna Bandoli, Moja Robes, Andre Situmorang, Oscar Pangeribuan, Fadila Endika, dan John Antonius. Ini untuk profil perusahaan, kami mengambil yaitu PT Antam Tbk. Kegiatan merek, produk, dan jasa, pengelolaan sumber daya alam melalui kegiatan eksplorasi cadangan mineral, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga pemasaran biji nikel, vernikel, emas, perak, boksit, dan jasa pemurnian logam mulia. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kepemilikan dan badan hukum, PT Mineral Industri Indonesia Persero, Main ID Republik. Lokasi kantor pusatnya ada di Gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Legend TB Simatupang nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530 Indonesia. Untuk wilayah operasionalnya ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Aspek yang akan kami kaji yaitu ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, aspek ekonomi. Dampak pada mata pencaharian tradisional. Aktivitas pertambangan mengganggu mata pencaharian tradisional seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan atau kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada produktivitas lahan dan ekosistem sekitar. Jadi adapun solusi yang kami tawarkan, yang pertama itu nama programnya Antam Invest Masyarakat. Tujuannya untuk memberikan akses permodalan, pendampingan, dan teknologi untuk usaha kecil masyarakat lokal.
Adapun kegiatan utamanya yang pertama itu pemberdayaan ekonomi lokal berupa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sekitar wilayah operasi.